Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman milenial semuanya. Sore. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Jokowi telah memberikan kesempatan kepada kita. Sedikit bercerita, saya ingin bercerita mengenai perikanan dan infrastruktur, Pak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ari Ramanugraha Kirana. Biasa disapa Ari, Pak. Ari. Iya, benar Ari. Instagramnya @ari_kirana. Siapa tahu butuh silaturahmi, Pak. Baik, saya saat ini posisinya bekerja di PT Berantas Abipraya Persero, kontraktor BUMN. Kontraktor BUMN. Sering kerjanya apa sih, Ari? Oh, kalau status saya marketing staff, Pak. Marketing. Iya, benar, Pak. Marketing. Jadi semoga aja kalau ada Jadi- proyek lagi boleh ke kita, Pak. Oh ya. Oh iya, Di bagian nyari proyek. benar, Pak. Benar. Oke. Ya, terus. Baik, Pak, mengenai berbicara tentang ide yang sudah saya jalanin, Pak, mengenai tentang perikanan dan kelautan, Pak. Saya adalah alumni dari Universitas Andalas, jurusan Teknik Sipil. Andalas. Iya, Andalas, Pak. Kemudian saya saat itu pada tahun 2016 saya mengikuti kegiatan yang seperti Bapak ceritakan, mengajukan proposal, yang mana kegiatan itu adalah dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang kegiatan itu mengenai pemilihan Duta Pemuda Kreatif Indonesia 2016. Terus. Dan alhamdulillah saya terpilih dari 10 orang itu, Pak, menjadi Duta Pemuda Kreatif Indonesia 2016 dengan program saya yaitu adalah mengenai perikanan dan kelautan. Saya membangun namanya itu proyeknya Gerobak Bendi. Mungkin Bapak tahu Gerobak Nggak Bendi? tahu, nggak tahu. Apa itu? Jadi itu adalah bentuk dari transportasi bendi, Pak, dari kuda yang dipakai oleh masyarakat zaman dulunya. Itu adalah gerakan operasi bersama dengan anak dan remaja belajar mengenal disaster. Dan di sana seperti Bapak tahu 2009 kita pernah ada mengalami bencana di Sumatera Barat. Dan saya mengajarkan tentang pada mengenal disaster dan penanganannya. Mengenai apa? Mengenai kebencanaan, Pak. ya. Benar. Dan kemudian salah satu isu yang saya angkat itu adalah memberikan pengetahuan tentang packaging untuk dari hasil perikanan, Pak. Karena kan kita Kota Padang berada di pesisir pantai. Benar. Itu kita mengajarkan untuk meningkatkan perekonomian di daerah kepada anak-anak, kepada ibu dan orang tua yang ada di sana. Dan alhamdulillah sukses dan masih jalan sampai sekarang, Pak. Dan satu lagi itu adalah ide yang sudah saya jalanin, Pak, dan saya mengimbau kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada datang di sini. Saya yakin dari pemerintah Indonesia sudah menyediakan berbagai cara dan berbagai tujuannya untuk teman-teman dapat berkreativitas dan berkreasi. Jadi jangan pernah berhenti untuk berkreasi. Ya, jadi gini. Sekali lagi, sekarang ini kesempatan anak-anak muda untuk meraih, untuk merealisasikan gagasan, ide, dan yang pemikiran yang brilian, yang lain-lain itu sekarang ini sangat terbuka dan peluangnya sangat besar sekali. Jadi ambillah kesempatan-kesempatan itu, ambillah peluang-peluang itu. Jangan banyak mengeluh, jangan pesimis. Anak muda harus penuh harapan, harus optimis bahwa ke depan negara kita ini akan lebih baik. Harus percaya itu. Karena memang hitung-hitungannya baik dari Bank Dunia, dari McKinsey Global Institute, dari Bappenas sendiri. Di tahun Indonesia Emas 2040-2045, syukur kalau kerja kita lebih keras lagi mungkin bisa maju 2035. Indonesia akan masuk pada 4 besar negara ekonomi terkuat di dunia. Tapi untuk menuju ke sana perlu syarat-syarat. Perlu syarat-syarat. SDM kita harus siap, sumber daya manusia kita harus siap.
Infrastruktur sarana prasarana kita harus siap. Riset inovasi kita juga harus kembangkan besar-besaran. Tapi itu sekali lagi memerlukan tahapan-tahapan besar karena Indonesia adalah negara besar, bukan negara kecil. Kenapa kita sekali fokus kepada persiapan infrastruktur, konsentrasi di infrastruktur, ya karena kita menuju ke sana. Ini rampung, kita akan masuk ke pembangunan sumber daya manusia juga besar-besaran, akan kita kerjakan. Tanpa fondasi-fondasi seperti yang tadi saya sampaikan, akan sulit kita masuk pada proses menuju Indonesia emas di 2040, di 2045. Karena apa? Kompetisi dan persaingan antar negara itu begitu sangat ketatnya. Bahwa negara besar, tentu saja tantangan-tantangannya juga besar. Hambatan-hambatannya juga besar. Sekali lagi saya ingin menumbuhkan rasa optimisme kita semuanya untuk menatap Indonesia ke depan yang lebih baik.